Hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngefollow IG aku. Di video kali ini aku sharing lagi ya Mam ya, rutinitas harian ibu rumah tangga. Jadi pagi ini aku mau garcep masak buat bekal kerja gitu Mam. Jadi kayak biasa ya Mam ya, kalau pagi-pagi itu langsung ke dapur, kemudian masak untuk bekal kerja makan siang aku sama suami aku nih Mam. Jadi ini aku keluarin tahu. Ya tahu ya Mam ya. Ini tahunya aku potong-potong dulu. Ini tahu putih. Sebetulnya lebih enak tuh tahu yang kuning itu ya Mam ya. Kalau di sini namanya tahu Sumedang. Cuman kalau untuk masak aku lebih suka yang tahu putih ini Mam. Kalau yang tahu putih ini masih tawar, cuman kalau yang kuning itu kayak udah berbumbu gitu Mam, udah ada rasa asin dan gurihnya. Itu lebih enak untuk digoreng-goreng. Udah, ini tahunya aku potong 4. Jadi potongnya tuh potong segitiga kayak gini ya Mam ya, supaya lebih cantik gitu. Aku suka sih. Jadi ini tahunya mau aku masak semuanya. Ini tadi nyambi, ini ya Mam ya, rebus air, mau sekalian masak nasi gitu, sekalian bikin sarapan. Pokoknya kalau mama kerja di dapur tuh apa yang bisa dikerjakan ya Mam ya. Nggak cuman fokus di satu pekerjaan gitu. Ini tadi nyambi motong tahu sambil nunggu airnya mendidih gitu. Selesai potong tahu, nih air pun udah mendidih, langsung dituangin untuk masak nasi sekalian buat susu. Aku sama suami aku Mam bikin sarapan. Udah lanjut Mam, ini kalau goreng tahu tuh kan lumayan lama ya Mam ya. Jadi ya udah aku panaskan aja dulu minyaknya. Nanti sambil dikerja-kerjakan yang lain gitu, nyambi-nyambi, pokoknya nyambi deh. Ini aku pakai minyak kemarin. Ini minyaknya masih bening ya Mam ya, baru 1 kali pakai, jadi masih bisa banget untuk dipakai lagi. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk dibuang gitu sekali masak, enggak. Karena sekarang minyak lagi mahal, kalaupun di supermarket tuh biasanya langka, kadang pun mereknya pun merek-merek yang nggak tahu merek apa ya Mam ya. Kalau aku sih pengennya tuh kayak merek-merek Bimoli, kemudian merek Sanko yang gitu-gitu, pokoknya yang udah biasa dipakai. Cuman sekarang nggak tahu kenapa banyak banget bermunculan merek-merek baru. Ya gitulah, agak susah ya Mam ya. Adapun kadang harganya lumayan mahal. Jadi memang harus pinter-pinter untuk ngatur ini minyak. Jadi kalau misalnya masih bisa dipakai ya udah dipakai aja gitu. Lagipun kalau minyak-minyak kayak Sanko, Bimoli gitu kan, kalau untuk sekali 2 kali goreng itu masih bening ya Mam, apalagi kalau cuman untuk goreng-goreng tahu. Kecuali untuk goreng ikan laut gitu biasanya memang agak berubah warnanya, jadi kayak kehitaman gitu. Udah Mam, ini aku cemplungin tahunya, kemudian di sebelahnya itu aku rebus telur puyuh. Telur puyuhnya nggak aku rebus semua ya Mam ya, takutnya kebanyakan, ini pun udah banyak banget campurannya. Mana nanti mau ditambahin ikan asin lagi kan, jadi ya udah. Dan ujuk-ujuk itu telur puyuhnya udah selesai. Jadi telur puyuhnya tuh cepet ya Mam ya, goreng telur puyuh, rebus telur puyuh itu nggak pakai lama. Tahunya belum matang pun telur puyuhnya udah selesai dikupas. Kemudian ini udah diangkat tahunya kloter pertama, lanjut ini untuk kloter kedua. Aku agak takut ya Mam ya masukin ini tahu, karena kadang minyaknya tuh masih muncrat-muncrat gitu. Aku takut banget kalau kena minyak karena melepuh gitu kan. Jadi memang benar-benar mesti hati-hati. Udah Mam, selesai goreng tahu. Ini aku ganti wajan ya Mam ya. Tadi kan itu wajan untuk ngegoreng, kalau ini untuk menggulai. Jadi hari ini aku tuh mau masak gulai telur puyuh tahu ikan asin. Pokoknya itu dicampur gitu Mam, pakai cabai rawit hijau yang pedes gitu, kayaknya enak banget. Kemudian di sebelahnya itu aku mau rebus sayur apa itu namanya Mam, labu siam ya. Pokoknya untuk sayurnya deh supaya ada seratnya gitu ya Mam ya.
Ya walaupun nggak terlalu banyak makan sayur, yang penting ada makan sayur. Udah ini mam, tadi aku panaskan wajan, kemudian ini bumbunya bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit hijau. Di blendernya pakai minyak, jadi waktu menumis nggak aku tambahin minyak lagi ya mam ya. Karena ini nanti dia bakalan mengeluarkan minyak dengan sendirinya. Ini ditumis-tumis aja, kemudian ditambahin kayak gula, garam, kemudian kaldu instan. Aku pakai Royco. Teman-teman pakai apa nih? Ada yang pakai kaldu jamur kali ya. Tapi aku lihat teman-teman banyak juga yang pakai Royco, samaan kayak aku, Royco rasa ayam. Ini pedes banget mam, kayak bersin-bersin gitu. Aku sambil bersin-bersin. Pokoknya pedes nyegrak gitulah, karena mungkin full cabai rawit ya mam ya. Kemudian di sebelahnya itu udah mendidih, labu siamnya aku masukin mam, jadi kayak direbus gitu. Udah mam, kemudian setelah bumbunya ini wangi, kayak dia akan berubah warna ya mam ya. Kemudian kayak mengeluarkan minyak juga kayak gitu, jadi enak banget deh. Wanginya tuh bikin bersin-bersin. Kemudian dimasukin ikan asin. Itu ikan asinnya kalau kata suami aku ikan asin pindang mam. Kalau teman-teman nyebutnya apa nih? Ada yang katanya ikan asin serai, ada yang katanya ikan asin rebus. Pokoknya apapun itu namanya, wujudnya satu ya mam ya. Aku masukin santannya. Ini santan beku yang hari kapan itu aku buat. Jadi aku nyimpen santan beku kayak gini ya mam. Ini nggak terlalu kental mam, kayak ya agak encer gitu. Aku lebih suka gula yang kayak gitu, karena kan bumbunya udah banyak, lumayan banyak, dia nanti akan mengental dengan sendirinya. Udah mam, gak perlu nunggu lama, ini santannya pun udah mencair semuanya. Pokoknya garcep deh mam kalau pakai santan beku. Aku lebih suka santan beku ya mam ya, daripada santan instan. Menurut aku lebih sehat ya, karena tanpa bahan pengawet. Kemudian udah setelah encer santannya, masukin telur puyuh sekalian tahunya. Ini udah tinggal diaduk-aduk aja, aduk-aduk tipis gitu ya mam ya, supaya nggak pecah santan. Kemudian kalau udah ya udah tinggal dikoreksi rasa apa yang kurang. Kalau kurang asin tinggal tambahin garam, kurang gurih tinggal ditambahin kaldu instan atau gula. Kemudian ini udah mam, udah hampir selesai masaknya. Aku langsung aja garcep, beres-beresin apa yang harus dikembalikan ke tempatnya gitu. Dan ini pun masakannya udah jadi ya mami. Ini udah aku cicipin, rasanya tuh masya Allah enak banget. Udah mendidih juga, tinggal dimatikan kompornya gitu. Nih mam, aku lanjut mau bersihin kompor. Cuman nih kayaknya kalau ada wajan di sini takutnya nanti kompornya justru malah kesemprot gitu sih sebetulnya. Jadi aku juga mau pindahin apa? Aku pindahin dulu sayurnya ke sebelah sini. Jadi aku mau bersihin kompornya. Ini aku khawatir banget tumpah. Karena udah capek-capek masak, kalau tumpah nggak lucu banget rasanya ya mam ya, bakalan sedih. Udah ini tinggal aku lap-lap kompornya sekalian dinding-dindingnya, karena takutnya nanti minyaknya kemana-mana ya mam waktu masak. Ini aku pakai semprot-semprot itu mam, pakai sabun cuci piring, pakai Mama Lemon. Jadi memang aku nggak punya yang semprot-semprot yang mereknya ya, merek-merek dagang celing lah apalah itu, pokoknya aku bikin aja sendiri pakai sabun cuci piring. Aku kasih air kayak gitu mam. Jadi kalau mau bersihin kompor, bersihin meja, itu aku pakai ini aja, tetap bersih ya mam ya. Apapun itu mereknya, yang penting dibersihin bakalan bersih ketimbang nggak dibersihin, pokoknya akan mengkilat juga. Kemudian di bawah-bawah kompor juga ini biasanya suka ada remah-remah masakan, entah nggak tahu dari mana datangnya. Kadang ada debu-debu kayak ya, yang paling sering sih remah-remah ya mam ya. Kemudian ini tungkunya aku lap-lap, nggak aku cuci ya mam, karena kemarin baru siap dicuci gitu, jadi nggak perlu dicuci lagi. Udah setelah
tungkunya terpasang, ini aku pindahin lagi mam. Tuh pokoknya khawatir banget deh kalau sampai tumpah. Kemudian tinggal dipasang juga tungku-tungku yang lainnya. Jadi kompornya ini 3 tungku ya mam, cuman yang kecil itu yang paling tengah nggak pernah aku pakai, nggak tahu fungsinya untuk apa. Kayaknya kalau dihidupin bakalan kecil banget apinya, entah sekarang masak besok mungkin baru mateng. Karena apinya tuh kecil banget, mungkin kayak untuk goreng telur pakai teflon kecil gitu kali ya mam. Cuman aku nggak telaten, lebih suka pakai yang kompor yang besar itu mam, jadi memang bener-bener cepat matangnya. Sudah selesai ini ngelapin kompor semuanya. Tadi juga masakannya udah aku tutup ya mam ya, biar nggak berdebu. Lanjut, ini aku cuci piring dulu. Cuci piringnya lumayan banyak karena food containernya ini keluar ya mam ya. Tadi juga food container bekas tahu segala macem, ini talenannya juga keluar. Pokoknya ini banyak yang keluarnya ya mam ya, kayak blender, kemudian wajan, pan, semuanya lumayan banyak sih. Jadi tadi tuh aku masaknya agak banyakan karena mau untuk sekalian makan di klinik gitu mam, di tempat aku kerja sama sama teman-teman gitu. Jadi nanti pas lagi makan biasanya makan bareng-bareng, jadi kayak tuker-tukeran masakan gitu mam. Biasa teman aku masak juga, jadi kayak saling mengicip-ngicip masakan satu sama lain. Pokoknya kayak gitu deh, seru banget. Udah, ini disabun-sabun semuanya. Pokoknya nyabunnya itu dari yang tidak berminyak dulu, seperti gelas, botol minum, kemudian food container yang tidak berminyak. Semuanya dicuci, baru nanti ke bagian yang berminyak kayak kuali, kemudian spatula, yang gitu-gitu ya mami ya. Udah, ini tinggal wajan burik semuanya udah disikat. Semuanya udah disabun. Kemudian ini lanjut aku bilas-bilas, sama ya mam, bilasnya pun ke bagian yang gelas-gelas dulu. Jadi ini nih cuci piring kayak gini nih aku biasanya 2 kali ya mam, sehari, pagi dan malam. Biasanya baru selesai makan malam gitu langsung dicuci mam. Jadi pas paginya itu udah kering, udah tiris, baru aku telungkupin ke lemari piring gitu ya mam ya, baru nanti mulai deh masaknya lagi. Karena kalau misalnya pagi harus cuci piring dulu bakalan terlambat kerja, karena kan cuci piring makan waktu ya mam, kadang sampai 10 menitan. Jadi ya udah, malamnya tuh memang harus cuci piring dulu. Jadi pas tidur itu dapurnya bener-bener yang bersih, nggak ada cucian piring kotor, rapi gitu. Jadi paginya tuh tinggal perang aja, alias tinggal masak-masak. Kecuali kalau misalnya paginya itu libur masak ya mam ya, boleh deh cuci piring sambil beres-beres gitu aja biasanya. Tapi kalau paginya itu masak ya harus bersih dapurnya supaya waktunya itu cukup, kayak 1,5 jam untuk masak dan beberes, baru nanti ditinggal mandi dan kerja. Biasanya kayak gitu. Oke mam, ini udah selesai bilas-bilasnya, tinggal bagian perpancian. Ini perpancian ini emang selalu yang teruncit ya mam ya. Bagian pembilasannya juga bagian yang terakhir, karena takutnya nanti teman-teman yang lainnya banyak minyak. Nih aku pusing nih mau ngeletakin di mana, ya udah. Karena masih basah kan. Oke mam, udah selesai cuci piringnya. Lanjut, ini aku sapu-sapu dapurnya, nggak aku pel karena kemarin udah dipel sama suami aku mam. Ngepel rumah seminggu 2 kali ya mam ya, nggak yang setiap hari, karena kalau setiap hari capek banget, banyak yang dikerjakan yang lain. Lagipun ini nggak kotor ya mam ya. Oke mam, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan video aku bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jumpa lagi mam di video-video selanjutnya. Salam manis dari kami, Lilis Andi. Assalamualaikum, bye-bye.